Udah Iman Ladin ini adalah polisinya bahasa. Jadi bikin Kalau dia takut ya. dipersilahkan, ada apa? Iya Terima kasih gering. Bu Ratna. Terima kasih. Boleh ditanyakan? Siapa yang merasa lebih lancar menulis daripada berbicara? Ada nggak? Lebih mending ketik pesan WA daripada ngomong langsung. Mungkin ada ya. Cuma secara umum kita merasa lebih lancar berbicara atau menulis? Coba pikir lagi. Lebih lancar misalnya kita mau bicara ke seseorang ya. Secara umum kita itu lebih lancar berbicara daripada menulis. Kenapa? Karena secara alami manusia itu bahasanya adalah lisan. Ada nggak bayi yang 1 tahun itu udah bisa menulis? Nggak ada kan ya? Pertama-tama dia bisa apa dulu? Ngomong dulu kan? Jadi secara alami manusia itu bisanya berbicara. Bagaimana manusia berbicara? Ada yang pernah berpikir nggak kenapa manusia bisa berbicara? Kita berbicara, coba diperagakan. Aku, coba. Aku. Nah, coba dirasain. Kenapa muncul kata aku? Ada suara nggak? Ada angin yang keluar dari mulut, dari tenggorokan, terasa? Ya. Di biologi saya tidak tahu ya apakah sudah dipelajari atau belum. Cuma kita ada alat ucap namanya. Alat ucap itu mulai dari kita suara, paru-paru bahkan, paru-paru yang mengembuskan udara naik ke atas. Terus bagaimana cara kita mengucapkan kata-kata yang gampang seperti itu? Mama, pupu, papa, itu gampang. Tapi belum begitu mikrofon. Susah banget. Ya, ubin, gampang nggak? Dinding, gampang nggak? Lebih gampang ya, cuma paling gampang ya bentuknya A, I, itu paling gampang kan. Jadi berbahasa itu pada dasarnya awalnya itu adalah dengan lisan. Kapan manusia memutuskan untuk menulis? Ada yang pernah tahu? Manusia memutuskan untuk menulis ketika makin lama hidupnya makin rumit. Bayangkan, dulu sudah tahu kita apakah dari dulu kita punya uang? Enggak ya. Dulu bagaimana caranya orang memenuhi kebutuhannya? Nyari ya, mau makan cari buah, mau makan nangkap hewan kan ya. Tapi lama-lama kemudian hidup makin kompleks. Orang mesti bertukar barang. Ada yang punya pisang, ada yang punya daging. Tukeran dong. Itu namanya barter. Ada yang belajar kan ya. Nah, cuma lama-lama begitu sama orang ini tukeran apel, sama orang ini tukeran pasir, lama-lama kan pusing ya. Jadi akhirnya kemudian kita perlu alat untuk mencatat. Tulisan pertama kali muncul hanya untuk mencatat utang. Cuma gara-gara itu aja. Kalau ada yang suka berbuka ke warung, nah itulah pertama kali muncul tulisan tuh gara-gara itu, untuk nyatet utang. Jadi nggak canggih-canggih, bukan untuk merancang bikin tulisan ilmiah populer, nggak kepikir waktu itu sama nenek moyang kita. Nenek moyang kita itu hanya ingin mencatat utang. Pertama itu. Ada yang sudah tahu pertama kali tulisan pertama itu muncul di mana? Ada yang belajar sejarah kan ya harusnya ya? Di Mesir. Hieroglif namanya. Bentuknya itu satu gambar itu melambangkan satu kata. Jadi ada gambar seperti bulat, lalu ada seperti cahaya di sekitarnya. Itu kira-kira kata apa? Matahari. Ya. Ada gambar hewan kakinya 4, terus ada ada taringnya, itu kira-kira gambar singa ya atau macan ya. Jadi pertama-tama bahasa itu dalam bentuk tulisan munculnya dalam bentuk lambang-lambang. Kalau kita sekarang kayak gitu nggak? Nggak ya. Yang kita lakukan apa bentuknya? Satu gambar melambangkan satu bunyi, gitu kan? Ada nggak bahasa yang satu gambar melambangkan satu kata? Ayo, kira-kira pernah lihat huruf bahasa Cina? Nah, huruf bahasa Cina itu satu gambar itu melambangkan satu kata. Belajar bahasa Arab? Satu gambar melambangkan satu apa? Satu konsonan, ya kan? Ba, ta, ta. Apa yang beda dari situ? Fathah, kasrah, damah, ya kan? A, I, U itu dilambangkan dengan tanda di atasnya. Jadi pelambangan bunyi dengan bentuk tulisan itu ada 3 cara. Pertama, satu kata, satu lambang.
Itu cuma bahasa Cina yang kayak gitu. Enak nggak kalau kita hafalin dinding, kalau digambar kayak gimana? Kan susah banget ya. Begitu kita dinding itu dinyatakan dengan huruf bahasa Arab, kira-kira gampang nggak? Mungkin gampang ya. Yang dilambangkan cuma D, N, kan? Di situ dikasih di bawahnya kan lambang kan. Begitu kita menggunakan bahasa Indonesia, kita harus melambangkan satu huruf dengan satu lambang. Nah, itulah bahasa. Jadi lisan dan tulisan itu dua cara yang berbeda. Tulisan lebih sulit daripada lisan. Kenapa? Terutama karena lisan itu kita lakukan dengan spontan. Berbicara seperti ini kan spontan kan? Kita tidak perlu waktu, sebentar mau ngomong, terus kita mikir dulu. Ngomong apa tadi ya? Lama sekali kan ya? Tapi kalau menulis, bisa nggak kita, aku mau nulis A. Oke, mikir, 1 jam mikir nggak jadi tulisannya. Itu yang sering terjadi kan ya? Jadi menulis itu cenderung lama karena kita terlalu banyak berpikir. Kunci pertama untuk menulis adalah jangan terlalu lama berpikir. Apalagi sekarang kan tulisan tidak harus dibuat dengan tangan kan? Kalau dibuat dengan tangan capek kalau nanti direvisi. Kita buat tulisan sekarang bisa pakai ponsel, bisa pakai laptop. Itu memudahkan untuk nanti kita ganti-ganti kalau ada yang mau diubah. Jadi yang pertama, dengan adanya kemajuan teknologi, teman-teman dan ibu bapak itu usahakan jangan pernah mengerem menulis. Menulis itu usahakan sama dengan cara kita berbicara. Keluarkan, jangan banyak dipikir. Terdengarnya gampang, coba kita cari gimana sih caranya sebenarnya. Lanjut. Hari ini kita fokus untuk keterampilan menulis artikel ilmiah populer berbasis isu aktual ya. Judulnya susah banget sih. Coba, isu aktual itu apa? Kira-kira isu aktual sekarang apa? Isu-isu terbaru apa? Ada gosip apa paling baru? Demo. Ya. Apa? Kebakaran. Gempa bumi. Ya. Apalagi? Ada isu di sekolah, ada isu apa? Coba ya, isu MBG. Isu MBG. Terus isu apa lagi? Penggunaan AI di sekolah ya. Penggunaan ponsel di sekolah. Jadi sebenarnya bahan tulisan itu ada di mana-mana. Masalahnya tinggal kita mau tuangkan itu atau tidak. Coba cara paling gampang. Ada yang tahu nggak bagaimana cara mikrofon ini bekerja? Kenapa suara orang itu bisa lebih besar kalau menggunakan mikrofon dibandingkan kalau nggak pakai mikrofon? Ada yang tahu nggak? Nah, ada yang tertarik untuk mencari tahu nggak? Ada. Nah, itulah isu aktual. Jadi isu aktual itu ada di mana-mana. Terus misalnya ada yang pernah berpikir nggak kenapa kalau kita lagi berdiri nih ya, ada motor lewat, suaranya pertama-tama pelan apa kencang? Pelan ya, pelan. Kecil lagi kan ya. Padahal volume suaranya kalau kita ikutin lari sama nggak? Sama. Jadi kenapa suara motor atau mobil yang lewat pertama kecil, lalu besar, lalu kecil lagi? Itu ada namanya itu efek Doppler. Itu ada di fisika. Ada yang tahu nggak kenapa ada yang suka makan yogurt? Ada yang suka makan yogurt. Kenapa yogurt rasanya asam? Fermentasi. Apa saja yang difermentasi selain yogurt? Tape rasanya apa? Manis. Kenapa yogurt rasanya asam, tapi tape rasanya manis? Padahal dua-duanya sama-sama difermentasi. Ada yang pernah makan kimchi? Nah, rasa kimchi apa? Asam kan ya? Jadi fermentasi itu pada dasarnya menghasilkan zat yang asam. Cuma kemudian ada juga yang manis. Ada yang tahu kita itu bisa bernapas dengan apa? Zatnya? Oksigen. Kandungan oksigen di udara ada berapa persen? 21%. Yang paling banyak apa? Nitrogen, 79%. Kenapa nitrogen besar tapi kita malah bernapasnya dengan menggunakan oksigen? Nah, kenapa? Itu contoh
artikel ilmiah. Jadi berangkatnya itu sebenarnya dengan sesuatu yang ada di sekitar kita, cuma kita berusaha telaah. Itu contoh yang dari bidang ilmu ya, ada lagi yang lain-lain. Lanjut. Boleh lanjut? Sama dianya. Digeser. Oh pakai itu. Oh, oke. Yang dari belakang kelihatan? Mudah-mudahan cukup terlihat ya. Kalau nggak bisa maju sedikit ke depan, karena ini sudah tidak bisa diapakan. Nah sekarang kita coba bedakan ya. Sebenarnya sama seperti kalau kita makan, itu kan juga ada yang kita suka, ada yang tidak suka kan. Tulisan juga begitu. Manusia itu pada dasarnya adalah makhluk bercerita. Kalau kita mendengarkan cerita dari orang, kita cenderung untuk tertarik. Itu bukan sekarang aja, dari dulu manusia sudah seperti itu. Mungkin ada yang sering melihat zaman dulu itu orang berkumpul di sekeliling api unggun, ngobrol, bercerita. Nah itu sifat manusia dari dulu. Itulah yang membuat manusia itu kemudian bisa lebih baik daripada makhluk-makhluk yang lain. Bayangkan dulu itu kan makhluk itu besar-besar ya, sekarang juga ada yang besar, gajah gitu misalnya. Dinosaurus sudah tahu ya. Nah, bagaimana caranya manusia itu bisa bertahan menghadapi dinosaurus? Padahal badannya jauh lebih besar dinosaurus kan? Raptor gitu misalnya, besar sekali dan galak. Kenapa manusia kemudian bisa selamat? Penyebabnya ada dua. Yang pertama, itu manusia punya bahasa. Dengan bahasa, manusia itu bisa menyampaikan pengetahuannya. Jamur tahu ya? Jamur itu makin bagus bentuknya, makin menarik warnanya, makin beracun. Betul. Berapa banyak orang zaman dulu yang mati gara-gara makan jamur yang warnanya merah, menarik. Banyak banget. Cuma setelah itu ada yang mati, dia ngasih tahu orang, dia nggak bisa ngasih tahu ya, orang lain yang ngasih tahu. Orang mati nggak bisa ngasih tahu. Dia ngasih tahu orang lain jangan makan yang itu beracun. Terus misalnya lihat makhluk yang kelihatannya lucu mengeluarkan bis gitu. Awalnya nggak tahu, lucu banget gitu di mana, mati. Dikasih tahu, bukan sama dia, sama teman-temannya dikasih tahu jangan main sama makhluk itu beracun. Itulah yang kemudian membuat manusia itu bisa menularkan pengetahuannya. Dengan cara apa? Cerita dan dengan bahasa. Itu yang pertama. Yang kedua, penemuan api. Api itu membuat manusia bisa bertahan hidup lebih lama. Manusia itu keluarga apa coba? Primata. Keluarga primata, teman-teman yang sekerabat dengan kita tuh monyet, orang hutan, simpanse, gorila, bayangkan ya. Cuma bedanya dengan mereka, kita itu punya api dan punya bahasa. Api menyebabkan kita itu makan nggak perlu sampai 2 jam. Gorila kalau makan itu bisa 1 sampai 2 jam. Kita makan berapa? 10 menit. Kan? Kecuali kalau cirengnya nggak matang. Nah itu baru agak lama tuh punyanya. Tapi secara umum kita itu makan cepat. Kenapa? Karena zat makanan kita sudah digunakan oleh api. Sudah membantu sebagian yang harusnya kita lakukan sendiri. Kebayang nggak? Kalau makan daging mentah, di luar dari rasanya ya, ngunyahnya itu lama sekali. Karena kan alot, kita mesti mencerna itu kan. Nah, dengan api kita gampang sekali kan makan daging, nggak perlu lama-lama. Nah demikian dari bahasa itu kemudian kita punya lisan dan punya tulisan. Ketika kita menggunakan bahasa lisan kita bercerita seperti ini. Ketika kita menulis, nah satu ini nih, menulis itu bayangkan kita juga sedang bercerita. Wujudnya saja yang berbeda. Kalau bercerita secara lisan itu wujudnya obrolan seperti ini, tapi kalau kita bercerita secara tulisan, bentuknya tulisan. Bagaimana wujudnya? Coba bandingkan 2 tulisan ini. Yang pertama, setelah pembatasan penggunaan gawai diterapkan, murid SMP Bumi Cendekia tidak lagi sibuk menatap layar pada waktu istirahat. Oke, bandingkan dengan yang sebelah kanan. Bel istirahat berbunyi. Namun, mata murid-murid SMP Bumi Cendekia justru lepas dari layar. Apa yang berubah? Kira-kira lebih seru yang mana? Yang kedua ya, karena yang kedua itu ada gambarannya, bel sudah berbunyi, kebayang sama kita kan? Ada belnya, deskripsinya ada, terus ada pertanyaan. Manusia itu pada dasarnya kepo. Kekepoan itulah yang membuat manusia itu bisa terus berkembang.
Jadi teman-teman ya, jangan berhenti untuk kepo. Buat ibu bapak, kalau ada murid yang nanya, jangan dijawab dengan jangan nanya-nanya gitu, jangan. Karena justru kepo itulah yang membuat kita itu berkembang peradabannya. Dari pengalaman saya, pertanyaan yang paling sulit dijawab itu adalah pertanyaan kenapa. Karena untuk bisa menjawab kenapa, kita mesti tahu dasarnya. Pertanyaan yang paling gampang dijawab adalah bagaimana. Karena untuk menjawab bagaimana, kita tinggal kasih tahu caranya. Coba ya. Bagaimana cara menulis? Gampang. Buka layar laptop, buka aplikasi buat tulis, tik. Gampang banget kan? Sekarang pertanyaan berikutnya. Kenapa kita harus nulis? Susah jawabannya. Kita harus nulis sebenarnya adalah satu ya menurut saya. Kita menulis itu untuk membuat kita itu berpikir lebih banyak. Kenapa? Ketika kita menulis, itu seringkali pikiran-pikiran itu muncul di kepala kita. Dari tadinya tidak terpikir, begitu kita tuangkan, kita mulai berpikir, oh iya ya, kenapa gini ya? Kenapa gini ya? Kita cari lagi. Itu perkembangannya itu jauh lebih pesat daripada ketika kita hanya berpikir sambil tidak menulis. Yang kedua, menulis itu mengabadikan pemikiran. Kenangan juga diabadikan. Saya menulis sejak tahun 2022 setiap hari. Saya sebenarnya nulis tahun 2006. Ada yang sering menggunakan Wikipedia? Kalau teman-teman lihat Wikipedia bahasa Indonesia, saya menulis di Wikipedia sejak tahun 2006. Jadi ada banyak tulisan yang di sana yang mungkin saya ikut berkontribusi. Karena tulisan Wikipedia itu pada dasarnya kerjasama bentuknya. Nah, 2006 saya mulai menulis Wikipedia, lalu saya punya blog itu tahun 2007. Terus saya mulai, itu masih tidak konsisten. Mulai 2022 saya menulis setiap hari. Saya ingin membuktikan bahwa manusia itu bisa menulis setiap hari sama seperti kita berbicara setiap hari. Setiap hari kita ngomong kan, tapi menulis belum tentu. Nah, itu sebenarnya bisa diwujudkan. Jadi sekarang itu saya sudah menulis 1.300 hari lebih setiap hari. Itu non fiksi. Bagaimana caranya? Terus terang yang paling menguatkan saya adalah saya tuh kepo banget untuk segala hal. Dapat satu pertanyaan saya tulis, dapat satu pertanyaan saya tulis. Nah, salah satu kunci adalah jangan pernah buang ide yang masuk ke dalam pikiran kita. Itu pasti kan setiap hari ada aja pertanyaan yang ada di kepala. Kenapa gini ya? Itu apa ya? Kenapa gini ya? Nah, catat. Cara paling gampang catat, punya notes kecil. Yang kedua, itu kalau ada yang punya ponsel, kita bisa kirim pesan WhatsApp ke diri sendiri. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Ponsel saya itu ada banyak sekali catatan, potongan-potongan pemikiran yang saya dapatkan waktu ngomong. Kita itu paling jago untuk menghasilkan ide itu di satu tempat tertentu. Ada yang tahu di mana itu? Betul sekali. Ide itu paling lancar muncul di kamar mandi. Sebabnya apa? Itu benar. Maksudnya kelihatannya bercanda, cuma itu benar. Kenapa begitu? Ide itu muncul ketika kondisi pikiran kita itu tidak dipaksa untuk berpikir hal yang lain. Itu mode otomatis, autopilot katanya. Ketika kita autopilot di kamar mandi kan udah autopilot kan, gosok gigi, ke toilet, terus mandi, itu tidak ada hafalan teknis yang harus diingat. Tidak ada petunjuk teknis yang bilang bahwa oke, masuk kamar mandi harus ambil gayung dulu, ambilnya dengan tangan kanan, nggak ada, itu udah otomatis semua. Jadi itulah kondisi saat kita itu paling gampang untuk melahirkan ide. Nah, jadi yang pertama ya, saya tidak menyarankan untuk selalu bawa ponsel ke kamar mandi, tidak menyarankan juga untuk selalu bawa notes ke kamar mandi, malah aneh jadinya ya. Tapi begitu selesai, itu usahakan untuk coba langsung tuangkan dalam bentuk catatan kecil aja. Tadi lihat ya, jadi tulisan yang kita mau dibaca itu adalah tulisan yang nadanya itu seperti cerita. Itu mengikuti naluri asal manusia yang merupakan homo narans atau makhluk yang bercerita. Oke, seru banget lagi. Nah, jenis tulisan itu ada macam-macam. Nanti saya akan jelaskan. Yang paling gampang tulisan itu adalah tulisan naratif. Pada hari Minggu, kuturut ayah ke kota. Naik delman yang istimewa. Duduk di samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Nah, itu cerita yang paling gampang tuh.
Cerita yang paling gampang adalah menceritakan pengalaman pribadi. Cuman kebutuhan kita bukan hanya menceritakan apa yang kita alami kan. Kita juga butuh menceritakan dunia, butuh menceritakan hasil penelitian. Lahirlah berbagai jenis tulisan lain. Judul yang diambil di sini adalah menulis ilmiah populer. Apa sih artinya? Apakah itu berarti semua tulisan, semua kalimat harus diberi rujukan? Enggak. Kita lihat dulu ya. Apa yang disebut dengan tulisan ilmiah? Tulisan ilmiah itu tulisan yang dapat dipercaya. Bukan gosip, bukan hoax. Bagaimana caranya dapat dipercaya? Berikan rujukan atau sumber. Menurut sumber A, menurut sumber B. Apakah pendapat kita sendiri itu bisa dipercaya? Nggak terlalu, karena pendapat kita itu bisa jadi subjektif. Pendapat siapa yang bisa dipercaya? Ahli, betul. Contoh nih misalnya, Menteri Keuangan kita ada yang tahu siapa? Saya ngetes aja sih itu. Pak Purbaya ya. Kalau Pak Purbaya misalnya buat tulisan atau berpidato tentang masa depan perekonomian Indonesia, kita kira-kira percaya nggak? Percaya. Kalau Pak Purbaya tiba-tiba cerita tentang tren kosmetika 2027, nggak percaya kan? Jadi walaupun dia ahli, kita juga akan melihat bidang keahliannya apa. Itu juga penting juga. Itu yang disebut dengan tulisan ilmiah. Bagaimana seseorang yang belum ketahuan bahwa dia ahli itu bisa dipercaya? Dia dengan memberikan rujukan-rujukan dari orang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan tulisan ilmiah. Kita kumpulkan data. Nanti kita akan lihat ya data apa saja yang bisa ditunjukkan. Yang kedua, populer. Yang disebut populer itu adalah mudah dipahami dan menarik perhatian. Populer itu artinya populis. Semua bisa dibaca oleh semua orang. Ada yang sudah pernah membaca buku ilmiah? Ada? Kira-kira gini ya, apakah buku ilmiah itu bisa dibaca oleh tukang jual tahu yang ada di depan sekolah? Nggak bisa. Kalau populer kira-kira dia bisa baca nggak? Bisa. Nah, jadi itu bedanya ya. Populer itu bisa dibaca oleh hampir semua orang, sedangkan tulisan ilmiah itu yang baca hanya sebagian orang. Nah, gimana cara menyatukannya? Pertama, kita harus sadari dulu bahwa ketika menulis atau berbicara itu kita menghasilkan berbagai jenis tulisan. Tadi kan, pantun, kan? Pantun itu susah nggak bikinnya? Pantun itu nggak susah bikinnya. Pantun itu sebenarnya cuma membuat apa yang disampaikan secara datar itu menjadi lebih indah. Contoh nih, kita mau bilang bahwa saya senang sekali ada di sini. Semoga semua mendapat manfaat. Saya ngomong kayak gitu, semua ngerti kan ya? Saya senang sekali ada di sini. Semoga semua mendapat manfaat. Cuma nggak seru. Ditambahkanlah di depannya. Saya senang sekali ada di sini. Belakangnya nih, berarti kita bisa ambil yang belakangnya ini itu apa? Kira-kira seni, misalnya. Terus semoga semua mendapat manfaat, yang belakangnya apa? Pesawat, misalnya ya. Nah, tinggal disambung. Indah sekali melihat karya seni, bentuk patung menjadi pesawat. Senang sekali saya ada di sini, semoga semua mendapat manfaat. Buat kami itu gampang, cuma gitu doang. Bukan cuma gitu doang, cuma intinya adalah nggak usah mikir jauh-jauh. Buat pantun itu ya, kita mau ngomong apa, pesan utamanya, habis itu cari sesuatu yang membuatnya jadi indah. Di depannya ditambahkan. Jadi hari ini mudah-mudahan udah bisa bikin pantun semua ya. Tidak usah pusing, karang aja apa yang mau disampaikan. Paling gampang ke sebelah deh. Kamu bawa apa tuh? Kalau enak aku mau dong. Kamu bawa apa tuh? Kalau enak aku mau dong. Coba yang belakangnya tuh apa? Patuh ya. Terus yang belakangnya om? Kedondong ya. Dikarang aja, coba kira-kira apa? Yang belakangnya patuh. Naik bus harus selalu patuh. Yang belakangnya kedondong. Jangan bawa sekantung kedondong. Kamu bawa apa tuh? Kalau enak aku mau dong.
Pantun aja bisa kayak gitu kan? Jadi intinya nggak usah pusing-pusing mikir pantun, nggak usah pikir-pikir yang terlalu sastrawi. Pikir apa yang mau kita sampaikan, tambahkan sambilan di depannya. Karena apa? Karena pantun itu termasuk bahasa sastra. Bahasa sastra itu mengutamakan estetika. Lawannya adalah bahasa hukum. Mungkin teman-teman belum pernah ya lihat peraturan sekolah, atau mungkin sudah pernah juga. Tapi peraturan sekolah itu contoh bahasa hukum. Murid-murid harus masuk ke sekolah pukul setengah 7 atau pukul 6.30. Nah itu peraturan bentuknya kayak gitu. Ada harus, wajib, dapat, dan dilarang. Bentuknya kayak gitu. Ada yang sangat lentur, ada yang sangat kaku. Ada nggak yang bahasa hukum dicampur dengan bahasa sastra? Ada. Kitab suci. Ya kan? Hai manusia, janganlah engkau, gitu kan? Kitab suci kan? Coba bayangkan kalau peraturan sekolah dibuatnya kayak gitu. Hai murid-murid. Bagus loh. Jadi kitab suci itu sebenarnya menggabungkan antara bahasa sastra dan bahasa hukum. Ini perlu kita ketahui nih. Kemudian di mana posisinya? Sekarang kalau kita lihat karya ilmiah yang populer itu menggunakan dua jenis tulisan, ilmiah dan jurnalistik. Kenapa jurnalistik? Jurnalistik itu adalah bahasa yang digunakan untuk menjangkau masyarakat. Wartawan itu menulis untuk dibaca oleh masyarakat umum, kecuali kalau dia majalah atau surat kabar yang spesifik ya. Tapi secara umum, ketika orang menerbitkan surat kabar, tujuannya adalah tukang beca di pinggir jalan pun bisa ngobrolin itu. Tujuannya itu. Nah, kita buat karya ilmiah populer, tujuannya agar bisa dipahami oleh orang awam. Tujuannya itu. Yang lain kita tidak bahas dulu ya. Cuman teman-teman biar tahu bahwa ketika menulis itu kita akan memperhatikan kita menulisnya itu untuk jenis tulisan apa. Nanti kan katanya mau ikut lomba. Nanti mesti lihat dulu jenis tulisannya apa. Nah, lihat syarat-syarat yang dari lomba tersebut. Biasanya apa saja lombanya, katanya banyak. Ada ilmiah populer, ada cerpen, terus ada apa lagi? Pantun. Tuh pantun udah bisa tadi ya, bikin pantun ya. Puisi, ada mendongeng ya, cerita ya. Jadi secara umum sebenarnya tulisan itu dibagi dua jenis, tulisan fiksi dan tulisan non fiksi. Tulisan fiksi itu mengandalkan imajinasi, ceritanya kebanyakan khayalan, walaupun ada juga yang dibuat dari kejadian nyata ya. Non fiksi itu adalah tulisan yang tidak berdasarkan khayalan, berdasarkan keadaan nyata. Kalau saya dengar tadi, itu memang jenis karya yang diharapkan ada dua jenis ya. Ada yang non-fiksi, ada fiksi. Tentukan dulu. Saya boleh, tahu nggak? Boleh angkat tangan. Siapa yang lancar menulis fiksi? Cerpen, puisi, segala macam. Ada yang boleh angkat tangan? Ya, boleh lagi. Nggak, saya nggak menyuruh nanti membuat di sini kok, nggak. Oke, turun. Guru-guru juga boleh. Siapa yang lebih lancar menulis non-fiksi? Artikel, berita, kayaknya nggak semuanya angkat tangan nih. Turun lagi. Berarti nggak angkat tangan nggak lancar dua-duanya ya. Ini saya tanya yang lebih lancar ya, bukan harus lancar banget. Saya ulang ya, jangan ada yang nggak angkat tangan. Siapa yang lebih lancar menulis fiksi? Oke, lebih banyak. Turun lagi. Siapa yang lebih lancar menulis non fiksi? Kayaknya lebih banyak yang lebih lancar menulis non fiksi ya. Menghayal ya. Oke, nggak apa-apa. Saya penulis non fiksi. Sampai saat ini yang saya bilang tadi, saya sudah menulis 1.300 hari lebih non fiksi. Saya baru belajar menulis fiksi kurang lebih 30 hari yang lalu. Tapi selama 30 hari, 35 hari tepatnya, saya menulis fiksi setiap hari. Kenapa? Untuk memperlancar itu kita harus berlatih terus. Gak ada waktu, saya juga gak ada waktu. Saya juga ngajar, apa segala macam. Begitu nyampe rumah, itu kemudian begitu duduk, saya langsung berhayal, berimajinasi. Kayak tadi aja di jalan saya tiba-tiba berimajinasi. Gimana ya kalau ada seorang poliglot yang bisa 8 bahasa, tapi orang-orang lain gak tahu bahwa dia bisa 8 bahasa.
tiba-tiba aja keluar di kepala saya kayak gitu. Gimana ya kalau saya jadi batu? Ada yang pernah berpikir kayak gitu nggak? Mungkin ada ya. Nah itu udah bahan bagus untuk bikin fiksi. Tapi hari ini kita nggak bikin fiksi ya. Hari ini kita bikin non fiksi. Ada embel-embel, ilmiah populer. Tadi kita udah bahas sedikit. Ada ilmiah populer, ada ilmiah murni. Ilmiah populer itu untuk masyarakat umum, tadi saya sudah sampaikan. Lalu bahasanya sederhana, mudah dipahami, penyajiannya luas, boleh bersudut pandang. Sementara kalau ilmiah murni, ini teman-teman nanti kalau diminta untuk membuat ilmiah murni, tujuan pembacanya adalah akademisi atau peneliti, lalu bahasanya baku, teknis, dan penyajiannya itu sistematis. Seperti saya bilang tadi, saya nanti ada teorinya, cuma saya mau menunjukkan dulu beberapa bukti. Ini contoh pertama. Saya tadi udah bilang saya menulis tiap hari ya. Ini contoh judulnya busuk atau berubah. Lalu subjudulnya batas tipis fermentasi. Saya baca sedikit ya. Saya tidak suka yogurt, tapi saya suka susu.